mengambil kata Buddho. Di awal-awal tadi biasanya kalau kami yang menganut guru-guru dari negara Thailand, ya seperti guru kami Luang Por At, kemudian Luang Por Wiriang, beliau juga menganjurkan di awal-awal itu seperti kayak mengingat, menghormat kepada para Buddha, menghormat kepada para guru, menghormat kepada kedua orang tua, untuk dijadikan satu pondasi atau landasan batin untuk mengembangkan kualitas-kualitas batin baik kita melalui meditasi itu sendiri. Makanya biasa kalau bersama saya tidak lupa mengawali dengan Buddho Minato, Mo Minato, Sangho Minato. Ya. Jadi itu sebagai pengingat kita, sebagai landasan batin kita untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kalau ibu bapak benar-benar bersatu dan menyatu dengan nafas, diiringi dengan sati sampajanya, perhatian benar, perhatian yang dibarengi dengan kebijaksanaan, maka selama 1 jam yang telah kita lalui bersama, di situ kemunculan daripada faktor-faktor mental yang buruk itu bisa dikatakan sangat sedikit. Ada, muncul, tetapi tidak sebanyak sewaktu kita tidak melakukan meditasi atau benar-benar fokus terhadap nafas. Ketika benar-benar fokus terhadap nafas, apalagi di situ dibubuhi dengan kata Buddho, maka ini akan membawa atau akan memberikan power atau kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam satu sutanya adalah Bala Sutta. Bala itu bisa dikatakan kekuatan, dikatakan masa juga bisa. Bahkan kata bala ini masih digunakan orang-orang kita Jawa. Balamu piro, istilahnya balanya anggota keluarga. Masa, bisa dikatakan masa, masanya ada berapa. Bukan masa waktu ya, tapi orang per orang ada berapa orang. Dalam arti kekuatan. Ada kekuatan semangat atau wirya, ada kekuatan keyakinan atau sada, ada kekuatan kebijaksanaan atau panya, ada kekuatan perhatian atau sati, betul. Dan ada juga kekuatan konsentrasi atau samadhi. Dengan kita meletakkan kata Buddho di dalam keluar masuknya nafas, berarti kita berusaha untuk mengaktifkan keyakinan kita. Dan ibu bapak sudah tahu keyakinan kita dasarnya adalah Buddha itu sendiri. Bisa ibu bapak bayangkan sebuah bangunan akan mudah runtuh apabila pondasi dan cakarannya itu tidak kuat. Tiuk bu, tiuk bu tiuk. Dan
bangunan itu akan berdiri kokoh apabila dibarengi dengan pondasi atau cakaran yang begitu kuat. Dasarnya begitu kuat. Maka kita akan bisa tinggal di dalam ruangan itu dengan nyaman tanpa was-was akan kerubuhan gedung berdiri. Karena dasarnya memang kita mengaktifkan yang disebut kekuatan itu melalui keyakinan yang berdasar pada kekuatan Buddha atau Buddho. Sepele memang nampaknya, simple memang nampaknya. Kalau kita mau melihat lebih jauh arti daripada Buddho, itu adalah orang yang sepenuhnya sadar, orang yang sepenuhnya bangun, orang yang sepenuhnya waspada. Orang yang benar-benar sadar, orang yang benar-benar bangun atau terjaga, orang yang benar-benar waspada, maka mereka tidak akan mudah terkuasai oleh kekotoran-kekotoran batin yang muncul. Apapun objeknya, apapun pintunya, dia tidak akan terkecoh lagi. Karena sudah benar-benar bangun. Tapi bagi seseorang putu jana yang memang belum mencapai taraf Buddho itu sendiri, Buddha itu salah satu sifat, Buddho itu salah satu sifat yang ada di dalam Buddhanusati. Ya. Ketika seorang putu jana belum mampu mengembangkan batinnya, benar-benar bangun, maka masih gampang dihinggapi oleh kemarahan, kebencian, keserakahan, stres, depresi, putus asa, dan lain sebagainya. Karena belum benar-benar bangun, belum benar-benar sadar, belum benar-benar waspada. Di sisi lain kita mungkin baik dengan anak buah kita. Di sisi lain kita juga baik dengan para PRT kita, pembantu rumah tangga kita. Tetapi ada kalanya kita marah sama mereka, sama bawahan kita, bahkan mungkin sama bos kita, sama atasan kita. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa timbul kesal? Tidak hanya semata-mata ada objek di sana, tetapi juga ada di dalam batin kita sesuatu yang belum bangun. Bangunnya masih timbul tenggelam, timbul ketenggelam, kadang muncul, kadang hilang, kadang bertahan agak lama, kadang sangat lama, ya, kadang tidak muncul sama sekali. Sada atau keyakinan itu juga bagian daripada panca indria. Di sisi lain Sang Buddha menerangkan ada istilah panca bala atau 5 kekuatan, ada juga istilah panca indria. Hampir sama, tentu penempatannya yang berbeda. Seperti apa yang telah saya sampaikan di waktu-waktu yang telah lalu, indria adalah sebuah kecakapan, kepiawaian. Ibarat karo perangkat mobil yang canggih itu mungkin bisa dikatakan otomatis. Jadi kalau kita mampu mengembangkan keyakinan kita yang didasari dengan Buddho itu sendiri, dengan otomatis berarti Buddho dong. Sudah Buddho berarti. Sudah sepenuhnya sadar. Tiap Bu. Tapi jangan sampai otomatisnya macet-macet, mati-mati. Nah, berarti belum benar-benar Buddho. Anda, kita semua, ibu bapak masih di dalam ruang lingkup putu jana. Atau orang-orang yang harus belajar keras dalam mengikis, menekan, melenyapkan kekotoran batin. Jadi keyakinan kita atau kepiawaian kita terhadap keyakinan itu tadi atau sada bala tadi atau sada indria tadi belum bisa otomatis.
Kalau keyakinannya lagi tumbuh berkembang, suasana hatinya damai tenang, kewihara, meditasi, hari ini uposata, sembahyang uposata, Tapi dikala galau, boro-boro mau kewihara, boro-boro mau pindah patah, boro-boro mau duduk meditasi. Karena apa? Keyakinan Anda belum otomatis, belum sempurna. Masih timbul tenggelam lenyap. Timbul tenggelam lenyap. Yang namanya otomatis ya akan datang dengan sendirinya, apapun kondisinya. Dan kalau ibu bapak benar-benar meletakkan itu semua di dalam keluar masuknya nafas, itu sangat sedikit kekotoran batin yang muncul itu. Apalagi kalau seandainya Anda benar-benar 1 jam, itu yang ada hanya keluar masuk, entah itu ada kata-kata budonya, entah itu dengan cara hitungan, atau dengan cara samwi sulo ansat buba. Wah, ini panjang lagi nanti. Tapi Anda di situ benar-benar hanya keluar masuk nafas, keluar masuk nafas. Apa yang Anda dapat lihat di situ? Kekotoran batin semuanya tertekan Ibu Bapak. Selama 1 jam kekotoran batin Anda tertekan. Tapi kalau yang muncul kemarahan, kebencian, kok capek ya, kok kesemutan ya, sudah geser sana, masih kesemutan lagi. Kok kayaknya alarmnya lama ya. Nah, di situ Anda dikuasai oleh kebencian Anda. Dosa mula cita yang muncul. Karena kekuatan sadanya belum bisa otomatis. Masih timbul, tenggelam, lenyap. Belum bisa otomatis. Masih timbul, tenggelam, lenyap. Timbul, tenggelam, lenyap. Kalau ibu bapak nggak percaya, coba nanti setelah pulang dari sini kalau memang masih memiliki waktu, ya, atau mau menyempatkan waktu, kalau seperti yang kita bagikan yang di grup itu, ya, yang tentang diagram batin itu paling enggak Anda bisa mempertahankan 10 menit tanpa terganggu pikiran lain-lain, Anda luar biasa. Konsentrasinya sudah mulai ada perkembangan. Dan di dalam diagram batin itu saya secara inisiatif menambahkan bukan metode ya, hitungan, tapi bukan dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dalam hitungan apa yang ada di dalam Buddha Nusati, cuman diambil kata depannya saja. Sudah baca ya? Sudah kan? Nah, di situ ada kata-kata a, sam, wi, su, lo, an, sat, bu, ba. Itu 9 sifat agung seorang Buddha. Apa yang menjadi pembeda Bante? Hitungan 1, 2, 3 sama sambil sulo. Tadi di atas saya sudah menjelaskan tentang sebuah keyakinan yang didasari oleh Buddha. Itu hanya 1 Buddha. Di situ ada 9. Hitungan 1, 2, 3 tidak memiliki hubungan khusus. Tidak ada hubungan istimewa dengan meditasi itu sendiri. Tetapi kalau kita mampu meletakkan a, sam, wi, su, lo, an, sat, bu, ba, ada hubungan istimewa di situ. Karena apa? Hitungannya adalah yang mengacu pada, yang mengingatkan kita pada kesempurnaan atau 9 sifat
luhur Sang Buddha. Alangkah baiknya Anda mengerti satu-satu itu artinya. A rahang, sam sama Sambuddho, wi cak carana sampano, sugato, lo kawidu, anutaro purisada masarati, sata dewa manusanang, Buddho, Bhagawa. Bisa juga dihitung balik. Ini saya tidak ngajari klenik ya. Tapi ini murni berbicara tentang sadabala atau sadindriya, sada indriya. Jauh sebelum saya mengenal pelajaran Dhamma, saya dari kecil Buddha, dari lahir sudah beragama Buddha istilahnya gitu. Tetapi jauh sebelum saya mendalami tentang Buddha Dhamma, ajaran Buddha, khususnya di dalam meditasi, di kepercayaan orang Jawa itu kita memiliki abjad, ya kalau dalam bahasa sekarang abjad Hono Coroko, tulisan Jawa kuno. Kalau kita ibu bapak kalau jalan-jalan ke Jogja biasanya masih terpakai dibuat nama-nama jalan yang kayak cacing itu ya. Itu abjadnya cuma 20. 20 tapi sudah bisa berbicara apapun. Ribuan kata bahkan jutaan kata. Pinternya orang-orang para leluhur kita di masa lampau. Luar biasanya beliau menciptakan. Kalau ABCD berapa? 24 ya? Berapa ya? 26. Ya kan, lebih banyak kan. Abjad 20 Hono Coroko, tapi itu diambil kata depannya. Kemudian persis sama seperti ini tadi, pertama dibaca sesuai alurnya, yang kedua dibaca balik. Kepercayaan mereka, kepercayaan kami orang-orang Jawa, itu bisa kalau kita benar-benar dengan keyakinan, itu bisa menyembuhkan orang-orang yang hanya sekedar mungkin sakit demam, sakit kepala, meriang, batuk-batuk, bahkan mungkin santet pun bisa katanya. Ibu bapak di situ melihat apa? Keyakinan, berarti sada bala. Jadi ketika saya menemukan tentang suta yang berhubungan dengan sadabala, langsung connect ibu bapak. Loh, dulu dalam kepercayaan kami, dalam tradisi kami orang Jawa, ada hal demikian yang tentu Hono Coroko itu enggak ada hubungannya dengan Dhamma sama sekali ibu bapak. Betul? Tapi mereka memiliki keyakinan seperti itu. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo, Nyoyo, lupa pantinya ya, gak pernah pakai. Ya, terus kemudian dibaca balik. Itu bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menangkal satet katanya. Tapi dasarnya apa? Keyakinan. Itu jauh sebelum saya menjadi biku dan jauh sebelum saya mendalami agama Buddha. Pas waktu saya sudah menjadi biku, jalan-jalan ke Thailand, ketemu salah satu acan. Kebudayaan Thailand itu ada yang berhubungan dengan tato. Tapi tatonya ini mengandung bisa dikatakan unsur keajaiban atau mistis ya. Mistis sama keajaiban itu sama gak sih? Beda loh konotasinya ya. Beda konotasinya. Pokoknya itulah ya. Kalau kebudayaan kita, orang-orang kita kan kadang dikasih hupau, ya, dikasih buntelan-buntelan apa nggak tahu, ya kan. Tapi kalau kebudayaan orang Thailand,
mereka memakai mediasi tato. Dan biasanya di situ kalau misalnya ada tato tulisan, biasanya di situ diambil daripada petikan-petikan parita atau suta. Karena memang apa? Karena memang dasarnya mereka Buddhis. Jadi ketika mereka tahu tentang, oh parita ini bagus untuk apa misalnya, oh kemudian diambil kata sakralnya, kemudian diyakini, diaplikasikan ke dalam tato, akhirnya itu ibu bapak ya, percaya atau tidak percaya. Ada yang tahan bacok dan lain sebagainya. Bahkan YouTube-nya pun masih banyak itu. Itu bikunya sendiri itu kadang apa namanya itu, memang ada salah satu bikunya gitu ya yang dipercaya seperti itu. Kapak gede gitu, kapakkan ke apa namanya, ke punggungnya. Ya enggak apa-apa. Karena memang mereka sudah memiliki dasar keyakinan. Ya mungkin ada yang bilang, oh mungkin ini trik. Ya monggo silahkan, itu kan persepsi masing-masing orang. Pas waktu saya ke Thailand, ketemu salah satu acan. Beliau punya buku khusus yang mempelajari tato-tato atau sakian. Sak itu tato ya. Ian itu bisa dikatakan diambil dari kata nyana atau kesadaran. Intinya tato yang memiliki nyawa, dalam arti memiliki kekuatan magis, istilahnya seperti itu. Ya. Jadi bilangnya sakian tato, berarti tato kesaktian, kurang lebihnya seperti itu. Satu buku, mungkin nanti Anda bisa googling ya, sakian Thailand itu kan nanti akan keluar tulisan-tulisan terus bentuk-bentuknya yang memang hanya melihat saja bisa menimbulkan satu keyakinan. Apalagi kita bisa sampai mempelajari sampai dalam memahami artinya, kata per kata, tulisan per tulisan. Keyakinan kan lebih powerful tentunya. Satu buku itu memang tentang mempelajari tentang tato-tato. Saya tidak orang yang tidak hobi dengan tato-tato seperti itu. Cuman acannya bilang, kalau kita mampu mengoptimalkan keyakinan kita yang didasari 9 sifat luhur Sang Buddha, dibaca bolak-balik. Ya misalnya sambi su lo an sat bu bak gitu kan, kemudian bak bu sat an lo su wi sam a. Beliau bilang bisa menangkal black magic, satet segala macam. Itu beliau bilang. Jadi saya langsung kembali connect lagi. Loh, kepercayaannya kok sama persis dengan kepercayaan orang-orang Jawa pada umumnya yang mengacu pada Honocoroko tadi. Tapi menurut acan ini sifatnya Sang Buddha. Saya langsung berpikiran, kalau Honocoroko enggak ada kaitannya dengan Sang Buddha. Tapi kalau Akrahang sama Sambudo sampai Bhagawa tadi jelas ada hubungannya dengan Sang Buddha. Satu Buddha aja powernya sudah sangat luar biasa Ibu Bapak. Apalagi kalau kita misalnya bisa mengaplikasikan kekuatan keyakinan hal itu di dalam batin kita. Apa enggak luar biasa kita? Niup orang mungkin langsung jatuh orangnya. Tapi esensinya bukan ke situ. Esensinya apa Ibu Bapak? Keyakinan. Dan ini diperkuat oleh Bala Sutta. Di situ ada di buku biru itu. Coba cari Bala Sutta itu, bagian Sutta. Ada 5, ada Pancabala. Ya, Bala Sutang ya, Pancabala. Silakan baca-baca. Jadi kebudayaan orang Jawa, pemahaman kebudayaan orang Thailand dipadukan atau dikawinkan dengan Dhamma, Buddha Nusanti itu pada khususnya, itu bisa memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Saya hanya dengar cerita. Ada orang yang ke Thailand memang dia mencari tato kesaktian kayak gitu. Orang yang nato itu katanya saat mulai menato sampai selesai, ya tatonya hampir kayak segitiga gitu, tapi itu tulisan-tulisan
sakral semua. Saat mulai setat sampai selesai, yang diucapkan itu katanya hanya namo buddhaya, namo buddhaya, namo buddhaya, namo buddhaya, namo buddhaya. Saya hanya mendengar cerita ya, itu bukan saya pelakunya. Setelah selesai katanya langsung dites di situ. Parang katanya. Kalau tahu mungkin orangnya ketakutan itu. Enggak apa-apa Ibu Bapak. Tapi saat ditato itu katanya dengarnya hanya namo buddhaya, namo buddhaya, namo buddhaya, namo buddhaya. Pakai tato kuno, bukan tato yang pakai mesin ya. Yang cuk 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 cuk. Dasarnya apa? Kekuatan, keyakinan yang mengarah, yang mengingat pada kekuatan Sang Buddha Ibu Bapak. Jadi tidak ada salahnya ketika kita saat bermeditasi, kemudian keluar, masuk nafas, A itu misalnya, mengingatkan kita pada arahang. Keluar, masuknya nafas, Sam misalnya, mengingatkan kita pada kekuatan sama Sam Buddha. Keluar masuknya nafas, dibubuhi dengan kata wi, yang artinya apa? Wicca carana sampano. Artinya silahkan cari sendiri. Nanti kalau saya jelaskan panjang lebar lagi nanti ya. 9. Makanya saya menyarankan hitungan. Kalau Anda memakai hitungan, ya hanya cukup 1 sampai 9. Mengacunya pada apa? Mengacunya pada 9 sifat luhur Sang Buddha. Jadi tidak asal-asalan Ibu Bapak. Dan saya juga mempraktikkan ya. Tapi jangan nanti ketika sudah selesai ceramah kemudian Anda bawa parang langsung kemudian pukul saya. Wah kacau nanti. Saya belum seperti itu. Ya. Saya tidak ngajari klenik ya, tapi saya mengajari pandangan-pandangan yang ada di dalam masyarakat kita. Jauh loh Ibu Bapak. Thailand di sana, Jawa di sana, tapi memiliki satu keyakinan yang sama. Walaupun objeknya berbeda. Yang satunya Hono Coroko, yang satunya Iktippiso Bhagawa. Luar biasa Ibu Bapak. Jangankan kita bubuhi Iktippiso Bhagawa. Kita bisa meditasi keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Itu pun luar biasa. Luar biasanya di mana? Kekotoran batin tidak ada yang muncul. Ya kan? Apalagi kita mampu menekan dengan Samwi Sulu tadi. Kekuatan, landasan itu lebih powerful Ibu Bapak. Ya. Jadi garis besar yang saat ini saya omongkan bukan masalah kliniknya, bukan masalah kekuatan magisnya, tetapi keyakinan kita. Keyakinan kita yang mengarah, mengembangkan keyakinan kita yang berhubungan dengan Buddha. Keyakinan kita Ibu Bapak, kalau kita sudah mampu memunculkan keyakinan itu berdasarkan Buddha, secara otomatis Dhamma dan Sangha itu seperti kayak sebuah paralel, secara otomatis itu. Ketika Anda meyakini Buddha, hanya hitungan detik, itu Anda pasti akan meyakini Dhamma juga. Ketika Anda meyakini Dhamma, hanya hitungan detik Anda juga akan meyakini Sangha. Bukan meyakini Sangha Dhamma Guna secara personal, no. Tapi Sangha itu kan jelas ya, tolak ukurnya apa? Supati pano, ujupati pano, nyayapati pano, sameji pati pano. Baik, benar, lurus dan patut, elok. Baik. Nah itulah tolak ukur Sangha. Kalau Anda menjadi orang yang baik, benar, patut, ya, berarti Anda sudah menyimpan sifat mulia Sangha di situ. Walaupun Anda masih rambutnya gondrong, pakaiannya masih bebas. Bukan kok seorang biku itu ya cukurnya memang harus dulu seperti ini. Tapi kalau pikirannya umat awam, ya berarti belum menyentuh pada
Supati pano, ujupati pano, nyayapati pano, samiji pati panyo. Sekalipun umat awam tapi kalau dia memiliki sifat-sifat itu, berarti secara batin dia sudah seperti kayak sangha. Memelihara sifat-sifat mulia sangha. Anda meyakini Buddha sudah sangat luar biasa. Anda nanti ditambah lagi meyakini sifat-sifat yang ada di dalam Dhamma akan semakin luar biasa. Sifat-sifat lagi yang ada di dalam Sanghanusati. Makanya itu penting sekali, jangan anggap remeh. Walaupun hanya sebutannya Buddha Dhamma Sanghanusati itu. Makanya setiap kita sebelum bermeditasi kan kita membaca itu ya. Buddha Nusati, Buddha Bikiting, Dhamma Nusati, Dhamma Bikiting, ya kan, Sanghanusati, Sangha Bikiting. Itu sebenarnya antara Buddha Nusati sama Buddha Bikiting itu sama saja sebenarnya Ibu Bapak. Hanya singkat dan agak perpanjang. Keduanya memiliki sifat yang sama. Memberikan penghormatan secara mendalam kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau kita sudah mampu memelihara 3 permata itu di dalam batin kita, di dalam hati kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kita jalan, kita akan senantiasa selamat sejahtera Ibu Bapak. Sudah jelas di dalam apa itu namanya itu? Ratana Sutta, permata apapun yang ada di dunia ini ataupun di alam surga tidaklah sebanding bila dibandingkan dengan permata Buddha, Dhamma, dan Sangha. Esensinya apa? Keyakinan lagi. Keyakinan yang mengarah pada otomatis tadi, ya, keyakinan yang mengarah pada kekuatan tadi. Tergantung bagaimana nanti, apakah sadar kita sudah otomatis atau belum, gitu aja. Ya, itu mengenai 9 sifat yang disingkat dengan A Sam Wi Su Lo An Sat Bu Ba di dalam meditasi keluar masuknya nafas. Ya, bisa dimengerti ya Ibu Bapak ya. Nafas masuk keluar A, ya kan? Nafas masuk keluar Sam, ya kan? Nafas masuk keluar Wi, nafas masuk keluar Su, nafas masuk keluar Lo, ya. An Sat Bu Ba. Kalau Anda sudah mahir dengan hitungan itu, bisa Anda hitung balik. Ba, Bu, Sat, An, Lo, Su, Wi, Sam, A. Bingung lagi pasti. Makanya itulah perlunya keterampilan untuk mengasah. Jangankan An Sat Bu Ba ya, yang biasa pakai hitungan 1, 2, 3, disuruh menghitung 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, itu pun kebingungan. Kalau enggak terbiasa. Kalau terbiasa enak-enak saja. Tapi pada intinya saya hanya memberikan garis besar. Anda mau memakai hitungan, Anda mau hanya memakai budo-budo, ya, Anda memakai hitungan 1, 2, 3 silakan. Mau memakai A Samwi Sulo, ya monggo silakan. Saya hanya memberikan pandangan secara lengkap, itu aja. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa diambil maknanya. Tapi pesan saya bukan cerita magisnya yang diambil ya, tapi esensinya adalah tentang keyakinan. Karena itu memang ada di dalam Pancabala Sutta itu tadi. Ada ya? Ada ya? Ada kan di situ? Tentang kekuatan sada bala. Ya, bisa dicek. Hah? Bala Sutang. Iya. Itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya atau kesempurnaan dalam saya menyampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang tidak dimengerti dari apa yang saya sampaikan tadi, mumpung saya masih di sini,
supaya clear ya. Tapi kalau sudah, nah berarti penjelasan saya sudah cukup lengkap. Ya, nggak ada pertanyaan ya? Ya.